Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1. Salma Mardiah, 2. Nuri Hauda, 3. Aulia Jannah. Kami akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan Demokrasi Pancasila. Amendment. Secara harfiah, amendment berasal dari bahasa Inggris to amend. Artinya membuat lebih baik dan menghapus sebuah kesalahan. Amandemen diartikan sebagai sebuah perubahan yang lebih baik dan mengoreksi sebuah kesalahan. Berikut tujuan amandemen. 1. Menguatkan serta menegaskan lagi fungsi kedaulatan lembaga legislatif. Kedua, melakukan pembatasan pada kedaulatan lembaga eksekutif atau presiden. Ketiga, terdapat pembaruan dalam lembaga-lembaga negara. Keempat, perlu adanya ketegasan terhadap hak, kewajiban, dan hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia. Kelima, perlu adanya ketegasan dalam hal otonomi daerah. Pasal-pasal yang diamandemen. Amandemen pertama tanggal 19 Oktober 1999. Pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2 dan ayat 3, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan 3, pasal 20, pasal 21. Amandemen kedua tanggal 18 Agustus tahun 2000. Pasal 18, pasal 18A, 18B, 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B, 25E, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, 28A sampai C, 30, 36A, 36B, 36C. Amandemen ketiga tanggal 9 November tahun 2001. Pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3, pasal 6, pasal 6A, pasal 7A, 7B, 7C, 8 ayat 1 dan 2, 11 ayat 2 dan 3, 17 ayat 4, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23C, 23E, 23F, 23G, 24 ayat 1 dan 2, 24A, 24B, dan 24C. Amandemen keempat tanggal 10 Agustus tahun 2002. Pasal 2 ayat 1, 6A ayat 4, 8 ayat 3, 11 ayat 1, 16, 23B, 23D, 24 ayat 3, 31, 32 ayat 1 dan 2, 33 ayat 4 dan 5, 34, 37. Lembaga negara dalam Undang-Undang 1945 sebelum amandemen terdiri dari 5 lembaga negara. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, Lembaga Kepresidenan atau yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, Mahkamah Agung atau MA. Yang keempat, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Yang kelima, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Tetapi DPA dibubarkan karena tidak efisien dan tidak memiliki kewenangan hukum dan politik, hanya memberi saran kepada lembaga tinggi negara. Setelah diamandemen, terdiri dari 8 lembaga negara. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat, Lembaga Kepresidenan. Yang kelima, Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam, Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Serta yang terakhir, Komisi Yudisial atau KY. Demokrasi Pancasila adalah hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Adapun prinsip dari Pancasila yaitu 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, pengampusan atas dasar musyawarah. Yang ketiga, peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan ataupun kehakiman merupakan badan yang merdeka. Artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR atau yang lainnya. Serta yang kelima, yang keempat maksudnya adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Serta yang terakhir yaitu melaksanakan pemilihan umum. 7 sendi pokok demokrasi Pancasila yaitu Indonesia ialah negara yang menganut sistem hukum. Indonesia menganut sistem konstitusional pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Fungsi
demokrasi Pancasila yaitu ikut menyukseskan pemilu, ikut menyukseskan pembangunan, dan ikut duduk dalam badan perwakilan atau pemusyawaratan. Keunggulan dari demokrasi Pancasila yaitu mengambil keputusan secara mufakat dalam kekeluargaan. Tujuan dari demokrasi Pancasila yaitu agar susunan pemerintah Indonesia sesuai dengan filsafat negara ini dan agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya kepada tugasnya kepada rakyat. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.